Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya Pak Dede berharap tetap semangat untuk terus belajar. Karena dunia ini selalu mengalami perubahan. Dan kita harus terus belajar. Ketika kita berhenti belajar, maka kita pasti akan digilas oleh perubahan. Nah, anak-anak, hari ini seperti biasa kita akan belajar bersama ya, banyak hal tentunya. Sebelum kalian mengikuti pembelajaran ini, Pak Dede tidak lupa untuk mengingatkan kalian, tolong disiapkan alat tulisnya terlebih dahulu, karena tentunya ada banyak hal yang harus kalian catat selama mengikuti video pembelajaran ini. Dan supaya ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, mari kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa. Baik, berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Selamat menyaksikan video ini sampai selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Tema 2 masih tentang persatuan dalam perbedaan. Tujuan pembelajaran yang hendak kita raih di pembelajaran 5 dan 6 ini ada 4 ya anak-anak. Yang pertama, setelah membaca teks tentang cinta budaya Indonesia, peserta didik mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, dan masyarakat dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati berbagai tarian daerah, peserta didik mampu menyebutkan pola lantai berbagai tarian dengan benar. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, setelah membaca teks tentang tokoh pengibar sangsaka merah putih, peserta didik mampu menyebutkan informasi penting menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Anak-anak, cinta budaya sendiri merupakan wujud dari penerapan makna proklamasi kemerdekaan. Bagaimana kamu memaknainya? Nah, kali ini Pak Dede ingin mengajak kalian untuk membaca secara bersama-sama. Kita mulai ya. Edo, Lani, Siti, Udin, Dayu, dan Beni berencana mengikuti festival budaya. Saat ini, mereka sedang berdiskusi untuk menentukan budaya yang akan mereka usung. Edo dan teman-temannya sangat antusias mengikuti festival ini. Mereka ingin memperkenalkan seni dan budaya suku-suku yang ada di Indonesia. Menentukan kebudayaan mana yang akan dipilih tidak mudah. Semua budaya yang dimiliki Indonesia sangat beragam dan menarik. Akhirnya, Edo dan teman-temannya memutuskan untuk memperkenalkan permainan Rangku Alu. Permainan Rangku Alu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dalam masyarakat Manggarai, Rangku Alu dilakukan untuk merayakan hasil panen perkebunan dan tani. Edo dan teman-temannya sangat bangga dengan kebudayaan Indonesia. Nah, Nana, lihat gambar dua pasang bambu itu ya. Kita sudah pernah sedikit mengenal tentang Rangku Alu di pembelajaran sebelumnya ya. Apakah kalian masih ingat? Mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, anak-anak, apa makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada kegiatan Edo dan teman-temannya?
Ayo, kira-kira apa jawabannya? Iya, betul. Makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada kegiatan Edo dan teman-temannya adalah cinta budaya Indonesia. Selanjutnya, apa yang bisa kita pelajari dari kegiatan Edo dan teman-temannya terkait makna proklamasi kemerdekaan? Kalau kalian tadi membaca bersama-sama, tentunya bisa menjawab pertanyaan ini. Ada yang masih ingat? Iya, betul ya. Edo dan teman-temannya ingin memperkenalkan permainan tradisional kepada masyarakat luas agar masyarakat lebih mengenal dan mencintai budaya sendiri. Selanjutnya, anak-anak, apa contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat? Ada yang tahu? Betul ya. Yang pertama, belajar dengan rajin. Kemudian, menjalankan kewajiban di rumah sebaik mungkin. Kalau belajar di sekolah ya, kalau menjalankan kewajiban di rumah sebaik mungkin ya di rumah. Dan di rumah juga bisa belajar dengan rajin ya anak-anak. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu. Tentu ini berarti di sekolah. Membantu semua teman yang sedang kesusahan. Bisa di lingkungan rumah juga bisa di lingkungan sekolah. Berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Ini bisa di 3 lingkungan ya. Saling menghormati teman yang berbeda agama. Ini juga bisa di 3 lingkungan. Bisa di rumah, di sekolah, di masyarakat. Dan tentunya masih banyak lagi ya. Nah, anak-anak, cinta terhadap seni Indonesia merupakan perwujudan dari makna proklamasi kemerdekaan. Dalam mewujudkannya, kamu membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Indonesia memiliki ragam tarian yang sangat indah. Keragaman tersebut menambah kekayaan Indonesia yang luar biasa. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Pada pembelajaran 2, kita sudah mempelajari berbagai jenis pola lantai. Mari kita ingat kembali dengan melihat gambar berikut. Nah, anak-anak, yang pertama adalah pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Coba kalian perhatikan beberapa tarian di bawah ini yang menggunakan pola lantai vertikal. Di antaranya ada tari apa saja, Nana? Betul ya, ada tari Yospan dari Papua. Coba kalian perhatikan gambarnya di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanannya ada tari apa, Nana? Ya, itu tari Serimpi dari Jawa Tengah. Kemudian selanjutnya yang sebelah kanan lainnya lagi, itu tari Baris Cengkedan ya, dari Bali. Berikutnya ada pola lantai garis horizontal. Sesuai dengan namanya, pola lantai ini mengharuskan para penari berjajar secara horizontal dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya ya, dari kanan
ke kiri. Pola lantai horizontal mengandung filosofi bahwa manusia saling mempunyai ikatan antara satu sama lain. Coba kalian amati contoh tarian yang menggunakan pola lantai horizontal. Apa nama tarian itu? Ya, contohnya adalah tari saman dari Aceh. Kalau kalian perhatikan gambar pola lantainya, maka seperti garis ya, memanjang dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Selanjutnya ada pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Coba kalian perhatikan gambar contoh tarian yang menggunakan pola lantai diagonal. Contohnya adalah tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Kalau digambarkan pola lantainya seperti yang ada di atas pojok sebelah kiri ya Nana, yang gambar titik-titik itu seperti tanda kali ya. Baik, selanjutnya adalah pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Coba kalian perhatikan contoh-contoh tarian yang menggunakan pola lantai garis melengkung. Ada apa saja, anak-anak? Betul ya, contohnya adalah tari Mak Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan. Kemudian selanjutnya ada tari Randai dari Sumatera Barat. Nah, kalau digambarkan denahnya, pola lantai garis melengkung itu seperti yang tampak di pojok atas sebelah kiri ya, Nana, titik-titik yang membentuk lingkaran. Anak-anak, coba amati macam-macam tarian berikut ini. Ada tari sedati dari Aceh, kemudian ada tari andun dari Bengkulu. Selanjutnya, ada tari tandak dari Riau, dan ada tari tambun dan bungai dari Kalimantan Tengah. Apa pola lantai dari masing-masing tarian tersebut? Yang pertama, ada tari sedati dari Aceh. Kalian pasti sudah bisa menebak apa pola lantainya? Ya, pola lantainya adalah pola lantai vertikal. Adapun tarian berikutnya yaitu tari andun dari Bengkulu, maka pola lantainya adalah pola lantai garis melengkung atau lingkaran, sesuai dengan gambarnya ya Nana. Nama tarian berikutnya ada tari tandak dari Riau. Pola lantainya, kalau melihat dari gambar, pola lantainya adalah pola lantai garis melengkung atau lingkaran. Tetapi nanti pada saat pelaksanaannya ada campurannya loh anak-anak, yaitu ada pola lantai lurus dan zigzag ya. Nah, kemudian berikutnya tari tambun dan bungai, yaitu dari Kalimantan Tengah. Ini juga pola lantainya kalau kita lihat dari gambar adalah pola lantai horizontal. Karena dia lurus dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Namun pada saat melakukan tariannya juga ada campurannya yaitu zigzag. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian saat bermain bersama teman? Tentunya menyenangkan ya, Nana. Kemudian, adakah perbedaan yang kamu temukan? Tentu saja, ya.
kita bermain bersama teman, tentu kita akan menemukan berbagai macam perbedaan. Tidak ada yang salah dengan perbedaan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi perbedaannya. Anak-anak, coba kalian amati gambar yang tampak di layar kalian. Kira-kira itu orang-orang sedang melakukan apa ya? Betul, mereka sedang mengibarkan sangsaka merah putih ya, anak-anak. Nah, anak-anak, menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan hikmat. Anak-anak, kali ini Pak Dede ingin mengajak kalian untuk membaca kembali tentang pengibar sangsaka merah putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Oh, ternyata Abdul Latif Hendraningrat ya, anak-anak, salah satu yang mengibarkan bendera merah putih pada saat proklamasi kemerdekaan. Ia adalah lulusan sekolah tinggi hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau yang disingkat dengan PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta, tepatnya pada tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai atase militer Republik Indonesia untuk Filipina pada tahun 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Nah, sekarang Pak Dede ingin mengajak kalian untuk menggali informasi penting dari bacaan yang barusan kita baca. Tentunya dengan menggunakan 5W1H. Masih ingat ya kalian? 5W1H itu apa saja? Yang pertama, what, artinya adalah apa. Yang kedua, why, artinya mengapa. Yang ketiga, who, artinya siapa. Yang keempat, where, artinya di mana. Yang kelima, yaitu when, artinya adalah kapan. Dan yang terakhir, yaitu how, artinya adalah bagaimana. Pak Dede membuat pertanyaan dengan kata tanya apa? Apa tugas pengibar bendera merah putih? Selanjutnya, pertanyaan dengan kata tanya mengapa, Pak Dede membuat pertanyaan mengapa berkibarnya bendera merah putih itu penting. Lalu, kata tanya siapa? Pak Dede membuat pertanyaan, siapa tokoh pengibar bendera merah putih pada peristiwa proklamasi kemerdekaan?
Kata tanya di mana? Pak Dede membuat pertanyaan, di mana pertama kali bendera merah putih dikibarkan? Kata tanya kapan? Pak Dede membuat pertanyaan, kapan pertama kali bendera merah putih dikibarkan? Dan yang terakhir, kata tanya bagaimana? Pak Dede tidak membuat pertanyaan anak-anak, karena dari bacaan tidak ada yang bisa digali dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Artinya, paragraf atau bacaan yang kita baca itu tidak menunjukkan cara atau informasi yang bisa digali dengan kata tanya bagaimana. Selanjutnya, anak-anak, mari kita bahas satu persatu pertanyaan yang telah kita buat pada peta pikiran dengan menggunakan rumus 5W1H tadi itu ya. Pertanyaan yang pertama, apa tugas pengibar bendera merah putih? Jawabannya bisa kita temukan dalam bacaan, yaitu tugas pengibar bendera adalah mengibarkan bendera merah putih. Tentu sesuai dengan namanya ya anak-anak, pengibar bendera merah putih, ya tugasnya pastilah mengibarkan bendera merah putih. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa berkibarnya bendera merah putih itu penting? Kita juga bisa menemukan informasi penting ini dari bacaan, yaitu karena berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Mohon maaf anak-anak, ini ada salah ketik ya Pak Dede. Huruf B-nya pada jawaban berkibarnya harusnya B-nya kecil ya. Berikutnya, siapa tokoh pengibar bendera merah putih pada peristiwa proklamasi kemerdekaan? Berdasarkan bacaan, kita akan menemukan jawaban bahwa salah satu tokoh pengibar bendera merah putih pada peristiwa proklamasi kemerdekaan itu adalah Abdul Latif Hendreningrat. Nah, pertanyaan selanjutnya, Nana, di mana pertama kali bendera merah putih dikibarkan? Dari bacaan juga kita akan menemukan jawabannya, yaitu di Pegangsaan Timur, Jakarta. Pertanyaan selanjutnya, Nana, kapan pertama kali bendera merah putih dikibarkan? Dari bacaan, kita juga menemukan jawabannya, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Nah, yang terakhir, karena Pak Dede tidak membuat pertanyaan bagaimana, tentu kita juga tidak akan menemukan jawabannya, karena tidak akan ada jawaban kalau tidak ada pertanyaan. Begitu ya, Nana? Nah, tetapi Pak Dede ingin mengulas kembali kenapa Pak Dede tidak membuat pertanyaan menggunakan kata bagaimana, karena di dalam bacaan tidak ada yang menunjukkan cara mengerjakan sesuatu ya Nana, sehingga tidak bisa digali dengan kata bagaimana. Wah, anak-anak, tidak terasa ya, pembelajaran kita sudah sampai di penghujung kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang Pak Dede ingin mengajak kalian untuk merenungkan kembali apa saja yang telah kita pelajari hari ini dan apa pula manfaatnya. Ayo, adakah yang masih ingat? Iya, betul ya. Kita sudah belajar banyak hal hari ini, yaitu menentukan makna proklamasi kemerdekaan melalui membaca teks tentang cinta budaya Indonesia. Kemudian, kita juga sudah belajar menentukan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Kita juga sudah belajar menentukan pola lantai berbagai tarian ya anak-anak. Dan yang terakhir, kita juga sudah belajar
menggali informasi penting dari bacaan tentang tokoh pengibar Sangsaka Merah Putih menggunakan 5W1H. Nah, tentu kita bisa memetik banyak manfaat ya anak-anak, yaitu kita jadi tahu makna proklamasi kemerdekaan, baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Termasuk juga kita mengetahui bahwa cinta budaya Indonesia merupakan salah satu dari perwujudan memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kita juga jadi tambah pengetahuan ya anak-anak tentang berbagai macam tarian lengkap dengan pola lantainya. Selanjutnya kita juga semakin terampil untuk menggali informasi penting dari sebuah bacaan. Sehingga setiap bacaan yang kita baca bisa kita serap dengan sebaik-baiknya apa yang disampaikan dalam bacaan ya anak-anak. Nah anak-anak, pada akhirnya Pak Dede mengucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah mengikuti video pembelajaran ini sampai selesai. Dan Pak Dede memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan selama Pak Dede menyampaikan pembelajaran dalam video ini. Tetap ikuti video pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan tentunya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama-sama di dalam hati. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.